merupakan hasil produk media pembelajaran kimia pada materi struktur atom dan perkembangan teori atom yang disusun oleh Angling Harindana, Sinta Ari, dan Husnul Khotimah. Untuk menuju ke slide berikutnya dengan cara mengeklik tombol next pada pojok kanan bawah yang berupa anak panah. Pada slide ini berisi menu-menu utama dari materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Terdiri dari menu perkembangan teori atom, partikel dasar penyusun atom, isotop, isobar, dan isoton, konfigurasi elektron, perkembangan SPU, sifat periodik unsur, latihan soal, dan yang terakhir terdapat menu penutup. Nah, selanjutnya ketika kita klik pada menu utama perkembangan teori atom, kita klik maka akan langsung menuju pada slide berikutnya. Pada slide ini merupakan pengantar dari perkembangan teori atom itu sendiri. Di sini terdapat pengantar sehingga siswa-siswanya itu akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang akan dimulai. Kemudian klik tombol next pada sebelah atas, akan masuk pada pendapat-pendapat menurut ini, tapi masih dalam bentuk soal-soal. Slide ini merupakan teori atom dari Demokritus yang berisi dengan konsepan dari pendapat Demokritus, kemudian terdapat foto dari Demokritus. Dapat menuju ke slide selanjutnya dengan mengklik submenu Dalton. Nah, di sini juga ada pendapat dari Dalton. Selanjutnya menuju ke Thomson. Dengan mengklik submenu Thomson, nah, pada slide ini terdapat video. Untuk melihat video percobaan dengan sinar katoda, yaitu penemuan elektron. Dengan mengklik tulisan click to view video. Kemudian klik next yang ada di sebelah kanan atas, akan menuju ke materi. Kemudian klik submenu Rutherford untuk menuju ke materi Rutherford. Ini merupakan model dan teori atom Rutherford. Selanjutnya klik next. Slide ini berisi simulasi percobaan yang dilakukan oleh Rutherford dengan mengklik sumber partikel alfa, diklik, kemudian ini akan bergerak. Intinya itu akan bergerak. Selanjutnya klik tombol next. Juga merupakan simulasi dari teori atom Rutherford. Kemudian klik next. Pada slide ini merupakan kesimpulan dari semua pendapat-pendapat teori atom yang telah dikemukakan. Selanjutnya, klik menu utama partikel dasar penyusun atom. Pada partikel dasar penyusun atom ini ada proton, neutron, serta elektron. Juga ada lambangnya, penemu, massa, serta muatan. Kemudian klik next. Ada lambang unsur serta penjelasannya. Selanjutnya klik next. Contoh dari lambang unsur. Kemudian klik next. Nah, ini merupakan latihan-latihan soal mengenai lambang unsur. Selanjutnya, klik menu utama isotop, isoton, dan isobar. Diklik. Ketika menu utama isotop, isobar, dan isoton diklik, maka akan muncul submenu. Terdiri dari 3 submenu, yaitu isotop, isobar, dan isoton.
isotop diklik, maka akan muncul pengertian dari isotop serta contoh dari isotop. Kemudian klik next, itu ada pengertian dari isobar. Kemudian klik next, muncul pengertian dari isoton. Menuju ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan SPO. Klik menu utama SPO. Ini merupakan pengantar dari perkembangan sistem periodik unsur. Di sini ada dasar pemikiran bahwa manusia cenderung mengelompokkan sesuatu dengan kriteria tertentu agar mudah mengingat, mencari, dan memakainya. Nah, ketika perkembangan SPU, sistem periodik unsur, pada menu ini diklik, maka akan muncul sub-sub menu. Ada submenu dari Lavoisier, De Brenner, Newland, Mendeleev, dan perkembangan SPU modern. Nah, kemudian klik menu Lavoisier, maka ada pengelompokan unsur dengan cara Lavoisier. Kemudian klik menu De Brenner, ada pengelompokan unsur dengan cara De Brenner atau triad. Kemudian klik menu Newland. Selanjutnya klik menu Mendeleev. Nah, di sini ada pengelompokannya secara Newland. Kemudian klik menu Mendeleev. Nah, di sini ada teori sejarah dari Mendeleev, bahwa jika unsur-unsur disusun berdasar kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Kemudian klik next. Ada tabel periodiknya. Klik next kembali. Nah, di sini adalah kelebihan dari tabel periodik Mendeleev. Kemudian klik menu modern, diklik. Nah, di sini bahwa sistem periodik modern itu dilakukan oleh Henry Moseley. Nah, ini merupakan sistem periodik secara modern yang digunakan sampai dengan saat ini. Bahwa saat ini itu menggunakannya sistem periodik modern. Selanjutnya, klik menu konfigurasi elektron. Selanjutnya, klik menu konfigurasi elektron. Di sini terdapat simulasi dari suatu atom, bahwa terdapat inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron pada sub-sub kulitnya. Ini merupakan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom, dan ini merupakan subkulitnya. Kemudian, untuk menuju ke slide selanjutnya, tekan tombol Enter pada keyboard. Maka akan langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada aturan pengisian, bahwa tiap kulit maksimum mampu menampung 2 pangkat N elektron. N merupakan subkulitnya. Tekan tombol Enter kembali. Ada simulasi pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu kulit K. Kemudian tekan tombol Enter lagi. Menuju ke slide selanjutnya. Masih dalam pengaturan pengisian elektron. Kemudian ada konfigurasi dari elektron, lambang unsur.
konfigurasi elektron serta elektron valensi. Klik enter untuk menuju ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini berisi konfigurasi elektron ion. Tekan tombol enter kembali pada keyboard. Konfigurasi elektron pada ion positif. Kemudian ketika tekan tombol enter lagi pada keyboard, menuju ke slide berikutnya mengenai konfigurasi elektron ion. Selanjutnya itu berisi AR dan MR. Ada pengantar materi, itu apakah satuan massa untuk atom, pengertian dari AR dan MR-nya. Untuk awal itu berisi pengertian dari AR itu sendiri, kemudian rumus untuk mencari AR, serta latihan soal. Nah, ini merupakan penyelesaian dari latihan soal tersebut. Nah, ada rumus untuk menentukan AR dari kelimpahan isotopnya. Kemudian tekan tombol enter pada keyboard kembali. Ada contoh soal untuk menentukan AR dari kelimpahannya. Ada contoh soal kembali, tapi sudah ada penyelesaiannya. Tekan tombol enter lagi. Masuk ke materi MR. Pengertian MR. Tekan tombol enter lagi. Ada contoh soal untuk menentukan MR dari suatu senyawa. Kemudian klik menu sifat periodik unsur. Ketika menu sifat periodik unsur diklik, maka akan muncul 5 submenu, yaitu submenu sifat unsur, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, pertama itu ada kategori unsur, itu ada logam, non-logam, metaloid, dan gas mulia. Untuk menjelaskan materi mengenai sifat unsur dengan mengklik submenu sifat unsur, nah, ada logam, metaloid, non-logam, dan gas mulia. Ada sifat unsur dari logam, itu sudah dijelaskan pada slide. Dan tekan tombol enter lagi pada keyboard. Ada sifat non-logam dan metaloid. Kemudian tekan tombol enter lagi pada keyboard. Ada jari-jari, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kemudian ada energi ionisasi yang dijelaskan melalui sistem periodik unsur. Kemudian tekan tombol jari-jari atom pada menu, maka akan muncul slide yang berisi jari-jari atom. Kemudian tekan tombol next pojok kiri atas. Kemudian akan berisi materi slide selanjutnya. Kemudian klik pada submenu energi ionisasi. Materi mengenai energi ionisasi. Lanjutan dari materi energi ionisasi dengan cara klik next. Masih materi energi ionisasi. Selanjutnya klik next. Energi ionisasi. Kemudian energi ionisasi dari satu periode kiri ke kanan. Kemudian ada energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah.
Ada simulasi dari energi ionisasi yang disimulasi dengan animasi. Kemudian klik next. Ada simulasi juga energi ionisasi, tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan bahwa EI semakin meningkat. Selanjutnya klik submenu afinitas elektron. Ini materi mengenai afinitas elektron, ada pengertian apakah itu afinitas elektron, bahwa afinitas elektron itu merupakan energi yang terlibat atau dilepas ataupun diserap ketika satu elektron diterima oleh satu atom unsur dalam keadaan gas. Kemudian klik next. Klik next. Ada afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan, dan afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah. Kemudian klik submenu keelektronegatifan. Maka akan muncul materi mengenai keelektronegatifan, pengertian dari keelektronegatifan, kemudian ada tabel keelektronegatifan, ada jari-jari atom semakin besar kecil maka keelektronegatifan akan semakin besar, yang dijelaskan melalui gambar. Kemudian klik next untuk materi selanjutnya. Ada keelektronegatifan dalam satu periode dari kiri ke kanan. Kemudian ada keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah. Klik next. Klik next, ada post test. Post test mengenai jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kemudian klik tombol next. Masih post test. Selanjutnya klik tombol next. Masih post test juga. Kemudian klik tombol next. Ada latihan soal menggunakan flash. Selanjutnya ketika diklik tombol menu penutup, maka akan langsung pada slide terakhir, yaitu exit. Terima kasih. Demikian PowerPoint mengenai struktur atom dan perkembangan sistem periodik unsur. Selamat belajar.